Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini bisa menjadi kekuatan yang baru untuk kita pakai melangkah di sepanjang hari ini. Judul renungan firman Tuhan, peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita baca dulu dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasulnya yang ke-1 ayatnya yang ke-4. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Jangan melakukan aktivitas apa-apa sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Pesan ini bisa kita maknai bahwa Roh Kudus adalah penolong terpenting dalam perjalanan selanjutnya dari pelayanan murid-murid sepeninggal Tuhan Yesus. Bahwa murid-murid tidak akan bisa dengan penuh makna menjalankan peran yang tersedia bagi mereka tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus. Dan yang selanjutnya terjadi adalah pencurahan Roh Kudus di kamar loteng, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, gereja mula-mula bertumbuh secara luar biasa. Itu semuanya membuktikan kebenaran yang secara implisit ada di dalam pesan Tuhan Yesus tersebut, bahwa setelah penantian 10 hari di Yerusalem, pencurahan Roh Kudus adalah trigger yang kemudian menjadi growing power gereja mula-mula. Jadi apa yang kita lihat dari kejauhan itu adalah peran Roh Kudus. Yang pertama menjadi sumber kekuatan gereja, yang kedua mendesain gaya hidup bergereja, yang ketiga merancang target-target perluasan gereja, dan yang keempat adalah menetapkan penugasan-penugasan. Peran-peran dalam segala skala korporat itu sesungguhnya adalah kumpulan dari peran-peran Roh Kudus dalam setiap pribadi murid-murid. Dengan demikian, dalam konteks kehidupan kita masa kini, peran-peran yang sama seharusnya eksis dalam perjalanan hidup dan kontribusi kita kepada gereja di akhir zaman ini. Yang pertama, Roh Kudus menaruh visi Allah dalam kehidupan kita. Ini adalah horizon hidup kita, satu arah perjalanan profetik hidup kita yang kemudian akan mengerucut kepada satu titik sasaran. Kita mengingat ketika Elisa sedang membajak di ladang ayahnya dengan 12 pasang sapi, Elia lewat di sana dan melemparkan jubahnya. Dari titik itu, seluruh pengejaran Elisa hanya tertuju kepada jubah Elia. Sementara banyak murid Elia yang lain terhenti di Gilgal, Betel, dan Yeriko. Dia lanjutkan pengejarannya sampai menyeberang sungai Yordan. Bapak Ibu bisa lihat kisahnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 12 sampai 14. Nah, pengertian tentang destinasi yang Allah tetapkan bagi perjalanan hidup kita begitu spesifiknya. Nah, itu akan berubah menjadi cita-cita rohani kita. Itu tidak berkaitan dengan kalkulasi-kalkulasi apapun yang biasa kita pakai kalau kita ingin memutuskan sebuah pilihan dalam hidup. Contoh, kalau ingin kaya, jadilah pengusaha. Kalau ingin terkenal, jadilah bintang film, dan seterusnya. Ketika Allah mendownload visinya ke dalam hati kita, itu menyingkirkan segala kalkulasi macam itu. Yang kedua, Roh Kudus mendorong kita ke arah destinasi kita. Jadi ini berbicara tentang kompas hidup kita. Jadi ketika kita menghayati visi Allah tersebut, itu seperti sebuah gerbong yang diletakkan di atas relnya, lalu didorong oleh Roh Kudus sebagai driving powernya.
Kita hanya harus menyerahkan hidup kita kepada dorongan yang tidak tertahankan tersebut. Jadi kita tidak bisa beralih ke rel yang lain, atau kalau tidak kita akan merasa seperti gerbong yang berjalan di atas jalan yang berbatu-batu atau bahkan berjalan di laut. Kita tidak tahu bakal sampai di mana nantinya hidup kita, alias tersesat dan terhenti atau gagal atau jalan di tempat. Sesungguhnya kita tidak akan sanggup melaksanakan area ini tanpa dukungan Roh Kudus, seperti yang dinyatakan sendiri oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 12-13a. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia atau Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau dalam perjanjian lama, Sakaria dipaksa oleh Roh Allah untuk melaksanakan kehendaknya menegur Raja Yoas, sekalipun itu mengakibatkan ia kehilangan nyawanya. Kisah itu ada dalam 2 Tawarik 24 ayat 20 dan 21. Yang ketiga, Roh Kudus mendesain proses pelaksanaannya. Jadi ini bicara tentang jam dalam hidup kita. Coba kita perhatikan bersama-sama ya. Ada tahun, bulan, tanggal, jam, menit, bahkan ada detiknya. Sangat detail bukan? Allah punya detail-detail pelaksanaan visinya untuk membuat semuanya terselesaikan dengan sempurna. Jadi hakikat Allah itu sesungguhnya seperti kita yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya, memiliki sisi cita rasa dan emosionalitas. Saya bagi dalam 2 hal ya. Yang pertama adalah desain rumah rohani kita. Nah, seperti dia menuntun Bezalel dalam setiap detail proyek tabernakel, demikian pula dia menuntun kita dari waktu ke waktu, dari situasi ke situasi. Sesungguhnya kita ini adalah Bezalel masa kini, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bait Allah yang adalah hidup kita perlu dibangun di dalam cara Bezalel membangun tabernakel Musa. Jadi kita harus membangun kepekaan kita akan tuntunan dan arahan Roh Kudus di dalam membangun tabernakel rohani kita ini. Ketika setiap orang percaya mulai membangun bangunan rohaninya, itu bisa jadi tepat atau tidak tepat, sesuai atau tidak sesuai dengan selera atau cita rasa sang calon penghuninya. Yang kedua, rute perjalanan hidup kita. Dari situ kita memulai perjalanan hidup Kristen kita ini dengan tuntunan Roh Kudus. Sesungguhnya tuntunan Roh Kudus akan menjadi seperti tiang awan dan tiang api dalam perjalanan Israel di padang gurun. Satu medan yang tidak jelas alur-alur jalannya, yang tidak ada papan petunjuknya di setiap persimpangan. Kalau belok ke kiri kita akan mengarah kemana, kalau belok ke kanan arah kita akan mengarah kemana, dan sebagainya. Jadi kita hanya harus memasang indera rohani kita untuk menangkap instruksi-instruksi Roh Kudus. Dialah yang dari tempat yang maha tinggi dapat melihat keseluruhan bumi, keseluruhan sejarah, maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang menghadang di depan kita, lalu memilihkan bagi kita jalan yang paling tepat agar kita bisa tiba di garis akhir dengan sempurna. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami kembali diingatkan tentang peran-Mu dalam kehidupan kami, begitu penting. Kami percaya Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kami, dan kami mau selalu terhubung dengan Roh Kudus itu supaya kami mengerti arah perjalanan kami selalu dituntun, kami selalu dilindungi, kami selalu diberkati oleh Engkau, dan kami tahu kami sedang berjalan dalam arah yang benar bersama-sama dengan Engkau. Memberkati kami pagi hari ini, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kota Malang ini, bangsa negara ini, Tuhan Yesus memberkati
memberkati dan menyelamatkan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini, dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.